yaitu meletakkan keikhlasan dalam kehidupan. Ada satu kisah, ada seorang santri udah keluar dari pesantrennya, tiba-tiba ingat sama kiainya. Saya ingat sama kiai saya, mau silaturahmi, tapi kalau nggak bawa apa-apa nggak enak kayaknya. Nah karena dia ini padara namanya? Tukang kebun apa namanya? Padara. Masya Allah, dia pergi ke kebunnya, dia ambil singkong beberapa batang, dia kumpulkan, ada 10 batang singkong. Akhirnya diikat, dia bawa ke rumah Pak Kiainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh nak, silakan masuk. Setelah masuk bicara-bicara, Pak Kiai maaf saya permisi pulang, tapi tolong Pak Kiai terima pemberian saya walaupun hanya 10 batang singkong, mudah-mudahan ini berkah. Iya nak, saya terima. Tapi tunggu dulu ya nak ya. Akhirnya apa? Ini Pak Kiai masuk ke dalam rumah, dia tanya istrinya, Umi, di dapur ada apa? Tidak ada apa-apa Buya. Tapi tunggu Buya, ada seekor kambing. Tadi ada yang ngasih kambing, anak kambing. Ya sini. Akhirnya apa? Kiai ini pun keluar, bawa anak kambing ini. Nah, ini bawa. Mudah-mudahan berkah. Jadikan anak kambing ini menjadi tumbuh kembang, banyak berkah insya Allah. Oh ya Pak Kiai, terima kasih. Pulanglah ini santri. Di jalan ketemu teman santrinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawa apa? Ini anak kambing. Dari mana? Dari rumah Pak Kiai. Dapat kambing? Iya. Loh kok bisa? Gak tahu. Emang tadi kamu ngasih apa sama Pak Kiai? Oh enggak, cuma 10 batang singkong. 10 batang singkong kamu bawa, Pak Kiai kasih kamu seekor kambing. Iya. Karena temannya ini padangkang. Cocok kan? Pedagang. Kalau pedagang kan di pikirannya kalkulator. Kalau kasih segini, kasih segini. Ini teman saya kasih 10 batang singkong dapat 1 ekor kambing. Bagaimana kalau saya kasih 10 karung beras? Saya bisa dapat lebih banyak nih. Padahal kalkulator. Masya Allah. Akhirnya apa? Dia pulang ke rumah. Dia bawa itu 10 karung beras. Karena memang mohon maaf dia penjual beras. Dia bawa ke rumah Pak Kiai. Yang tadinya tidak ada niat ke rumah Pak Kiai, karena ketertarikan tadi yang didapati oleh temannya, dia pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiai. Oh ya nak. Ngobrol-ngobrol Pak Kiai, maaf saya permisi, tapi sebelum permisi tolong terima ini. Saya bisa beri, hanya ini beri saja 10 karung beras Pak Kiai. Oh iya nak, makasih nak, ini berkah buat anak santri-santri Bapak. Tapi tunggu ya nak. Kata ini si teman yang santri yang kedua, dapat nih saya. Ke dapur, tanya istrinya, Umi, ada apa di dapur? Tidak ada apa-apa Bu. Tapi tunggu, tadi kan ada yang ngasih singkong. Udah kali itu bawa aja sih. Karena gak ada apa-apanya singkong, keluar bawa 10 batang singkong. Nah, sebelum pulang ini bawa singkong, mudah-mudahan bisa dimakan sama keluarga, berkah. Akhirnya apa? Santri yang kedua hanya dapat seekor, mohon maaf 10 batang singkong, padahal yang diharapkan jauh ekspektasinya lebih banyak dari yang didapati oleh santri teman yang pertama. Lihat, disinilah hadirnya keikhlasan. Santri yang pertama benar-benar ikhlas memberikan kepada Pak Kiai, hanya 10 batang singkong, tapi yang didapati apa? Melebihi apa yang diberikan. Kalau Allah sudah berkehendak, ini bagi di dunia, belum lagi urusan di akhirat. Tapi lihat santri yang kedua, tidak ada keikhlasan, mengharapkan sesuatu, mengharapkan pemberi, sehingga apa? Yang diharapkan ekspektasinya besar, tapi apa? Allah kasih hanya yang kecil. Kenapa? Karena yang diharapkan hanya imbalan di dunia. Sehingga apa? Di dunianya kecil, di akhirat pun tidak dapat apa-apa. Kenapa? Kalau santri yang pertama dapat nilai pahala sedekah, tapi santri yang kedua karena mengharapkan bukan selain Allah, di dunianya kecil, akhirat pun tidak dapat apa-apa. Begitu juga dengan kita, ibu, bapak, bunda, ayah, ikhlas kita mengajarkan anak-anak kita, ikhlas kita mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan anak-anak kita.
kita harus bayar ekstra ikhlas. Kenapa? Karena itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga dan sangat amat membantu kita nanti. Kenapa? Untuk kepentingan, untuk menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para guru-guru pun ikhlas dalam memberikan pengajaran. Ingat, kalau gaji itu hanya urusan dunia. Karena ilmu yang bermanfaat ini akan menjadi tabungan akhirat kita. Meninggal dunia kita, ilmu yang sudah ditransfer ke anak-anak kita akan menjadi transferan pahala walaupun nanti kita sudah meninggal dunia. Apa yang sudah kita berikan itu akan, mohon maaf, ilmu itulah yang akan menjadi ladang pahala kita. Anak-anak pun ikhlas belajar ya. Ya nak ya, belajarnya dari jam berapa sampai jam berapa di sini? Jam 7 sampai jam 5 sampai jam 5. Oh, jam 7 sampai jam 4. Masya Allah, capek tidak? Tidak. Capek ya nak ya? Capek ya? Capek ya? Hah? Capek, letih, Masya Allah. Tapi apa? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Biar nih sekarang capek, sekarang letih. Ya Allah, kalau sekolah boleh bawa HP nggak? Bagus, karena sekarang musuh terbesar orang tua adalah HP. Betul? Tapi herannya orang tua untuk anaknya adalah musuh terbesarnya HP, tapi dia pun, mohon maaf, bergaul dengan musuhnya. Kenapa? Karena orang tuanya juga main HP. Masya Allah. Saya kalau anak saya libur, saya pusing. Lebih baik jangan pernah libur, itu anak pesantren saya bilang. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Sama dengan anak-anak ibu, selama dari jam 7 sampai jam 5 tidak pegang HP. Ibu tenang, bapak tenang. Tapi pulang dari sekolah, Masya Allah ya Rahman ya Karim. Begitu juga apa? Anak-anak yang di pesantren tidak pegang HP. Tapi ketika libur, alasannya apa? Udah mumpung di rumah libur. Kalau di pesantren kan nggak pegang HP sama sekali. Iya juga. Tapi apa? Kalau sudah di HP, sudah main game, Masya Allah, lupa makan, lupa ibadah. Kita harus jadi Tarsan. Ya bunda ya? Apalagi kalau anak kita, mohon maaf, kebetulan rumahnya lantai 2, anak kita di atas. Saya sering jadi Tarsan di rumah. Nadiem, sholat, azan. Itu padahal udah pesantren. Artinya apa? Kita nggak jangan bosan. Harus benar-benar ikhlas dengan berbagai macam ujian itu. Ini tuntutan kita memang dengan era globalisasi seperti itu. Biar menjadi Tarsan, biar kita dianggap sama anak-anak kita, mama bunda cerewet, mama bunda galak, nggak apa-apa. Yang penting anak-anak kita selamat. Karena kalau bukan kita yang ngerem, siapa lagi? Karena memang HP itu, mohon maaf, disediakan begitu rupanya agar apa? Menjadi daya tarik anak-anak kita. Jangankan anak-anak kita yang sudah SD begini, anak kelas 2, umur 2 tahun, 3 tahun udah kenal HP. Betul nggak? Jangan-jangan nanti 10 tahun yang akan datang anak baru lahir udah pegang HP. Ini canggih. Maka apa? Kita perlu, mohon maaf, hadirkan keikhlasan merupakan akhlakul karimah. Bapak Ibu hadirin, kata guru saya di pesantren, ini zaman sekarang ya, kita kan pegang HP atau di komputer, tulis misalkan gambar Masjidil Haram di dalamnya, kita ketik baru keluar tuh gambarnya tuh ya, keluar di gambar di HP kita. Tanya Om Google atau Tante Google? Kira-kira Om Google atau Tante Google itu? Suaranya perempuan atau laki-laki? Oh, berarti Tante Google keluar nih. Ini sekarang. Nanti mungkin zaman yang akan datang dengan perkembangan teknologi, kita tidak perlu ketik. Apa yang ada di dalam pikiran kita itu apa? Ini Tante Google sudah membaca. Jadi sisa HP taruh di depan muka kita, dia tahu apa yang ada di pikiran kita. Bayangkan kalau kita tidak dilandasi dengan keimanan, dengan tauhid, dengan akhlakul karimah, bayangkan kalau yang ada di pikiran
Bapak mau lihat wanita cantik nih, ingin lihat wanita seksi ini. Bunda, Bapak, Pak, Ayah, suka lihat wanita seksi? Jujur Ayah, jangan ada dusta di antara kita. Suka lihat wanita seksi? Suka. Kalau melihat wanita seksi, Ayah, apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Ya Allah, ucapkan Ayah astagfirullah. Kalau yang seksinya tua, tapi kalau seksinya muda tetap alhamdulillah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini apa? Zaman dulu atau zaman yang akan datang mungkin seperti itu. Bahkan kata guru saya, ustaz saya, kalau sekarang kita video call, mohon maaf, kita bisa video call nih. Bapak di mana, ibu di mana? Kita kan ada video call ya. PC. Apa PC? Video apa PC apa? PC. Video call. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini sekarang suami saya ada di Mekah bawa jamaah. Saya sering video call tiap hari. Melepas rindu. Ini zaman sekarang, zaman yang akan datang. Kata ustaz saya, bisa jadi bukan hanya sekedar bisa bertatap-tatapan, bisa jadi nanti bisa menyentuh dari jarak jauh. Jadi kita video call nih sama suami kita. Di suami kita dipegang di HP-nya hidung kita. Nanti kita kerasa di sini. Pegang pipi kita, cubit. Coba bayangkan kalau memang seperti itu, dengan kembangnya teknologi, tidak dilandasi dengan iman, tidak dilandasi dengan akhlak, maka bisa jadi, mohon maaf, dari jarak jauh pun bisa melakukan kemaksiatan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min. Maka sekali lagi, keikhlasan inilah perlu kita hadirkan seperti digambarkan oleh Nabi Ibrahim dan keluarga. Bagaimana ikhlasnya Siti Sarah ingin kebahagiaan agar bisa membuat peradaban manusia. Dia relakan suami menikah lagi agar punya keturunan. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Nabi Ismail lahir dari Siti Hajar. Ternyata tidak lama kemudian Nabi Ibrahim pun punya anak dari Siti Sarah. Siti Sarah matampu, padahal sudah mitoa, sudah matampu. Lahir Nabi Ishak alaihis. Jadi saya sering mengatakan ini yang belum punya anak, coba pancing suaminya suruh nikah lagi. Nanti insya Allah dia terpancing punya anak. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Saya berani bilang begini kenapa? Karena saya punya anak. Kalau nggak punya anak belum tentu juga saya mau suruh nikah lagi suami. Tapi itulah menghadirkan keikhlasan. Ketika ikhlas Siti Sarah, walaupun tadi ada rasa cemburu itu wajar, tapi apa? Ikhlasnya tidak mudah. Lihat, Allah pun menghadirkan dia seorang putra yang bernama Ishak. Bagaimana ikhlasnya Siti Hajar? Ditempatkan di satu tempat, di gurun yang tidak ada orang, tapi ternyata dari kehadiran Siti Hajar dan Nabi Ismail, di situ akan menjadi peradaban Islam. Bahkan disitulah timbul air Zam-Zam. Karena apa? Usahanya Siti Sarah berlari dari Bukit Safa, Bukit Marwah 420 meter sekarang. 420 meter kali 7 dia berjalan mencari air. Kenapa? Karena ananda Ismail kehausan. Tapi apa? Ternyata usahanya tidak sia-sia, menghasilkan sesuatu yang luar biasa yang tidak akan berhenti sampai yaumil akhir, yaitu apa? Air Zam-Zam, Zam-Zam, Zam-Zam. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Keikhlasannya Nabi Ismail, sehingga apa? Karena ikhlasnya Nabi Ismail pun diangkat menjadi apa? Diangkat derajatnya menjadi seorang nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga,